Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في قراءة مقدمة الآجرومية للإمام محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آجروم yang wafat pada tahun 723 Hijriah. Kita telah membacakan bab al-af'al, ya, babul af'ali. Kata al-musannif rahimahullah, fi'il itu ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sudah dijelaskan ciri-cirinya dan juga hukumnya. Di hukum fi'il mudhari, fi'il madhi itu mabni, ya. Hukum fi'il mabni, fi'il madhi itu mabni, lalu hukum fi'il mudhari itu mu'rab, ya. Hukum fi'il mudhari mu'rab artinya dia terkena i'rab, dan hukum fi'il amr mabni, ya. Fi'il mudhari dia menjadi mabni kalau dia bersambung dengan nun niswah atau nunul inas, ya. Ini fi'il mudhari menjadi mabni, atau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni, tidak mu'rab, ya. Sebagai contoh, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, misalnya yadribu, kalau bersambung dengan nun taukid, maka jadinya seperti ini. Ya, riban itu. Kalau nun taukid sakilah berarti nun taukid berat, ya. Jadi seperti ini, yadribanna gitu. Ya, ini namanya nun taukid sakilah yang berat, ya. Yadribanna. Ketika fi'il mudhari bersambung dengan taukid maka dia mabni, atau Mabani. nun taukid ini khafifah, ringan. Kalau nun taukid khafifah jadinya yadriban, seperti ini, yadriban. Ini juga dia mabni, ya, mabni, tidak mu'rab, mabninya alal fathi, dua-duanya mabni alal fathi. Yang ketiga, fi'il mudhari menjadi mabni kalau dia bersambung dengan nunul inas atau nun niswah. Seperti ini. Misalnya, yadribna gitu. Jadinya begini, yadribna. Nah, yadribna mabninya ala sukun.
Kalau ya yadriban, saya tulis di sini mabni ala fathi. Yadriban mabni ala fathi. Ini juga sama, mabni ala fathi. Kalau yang ini mabni ala sukun. Nah, ini kondisi di mana fiil mudhari mabni. Fiil mudhari itu asalnya mu'rob, terkena i'rob. Nah, ketika dia bersambung dengan nun taukid sakila menjadi yadribanna. Nah, dia mabni alal fathi. Ketika dia bersambung dengan nun taukid khafifah menjadi yadriban, dia mabni alal fathi. Ketika dia bersambung dengan nunul inas atau nun niswah, dia mabni ala sukun. Yadribna. Itu. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Lanjutkan tentang fiil mudhari. Contoh fiil mudhari, kita fokus ke fiil mudhari karena kita akan membahas nawasib ya. Contoh fiil mudhari, yadriban tadi, yadribu ya, yadribu. Nah, ini contoh fiil mudhari. Yadribu kita gedein ya. Yadribu ini contoh fiil mudhari. Asal dari fiil mudhari itu marfu hukumnya. Terus kaki kamu deh. Asal dari fiil mudhari itu hukumnya marfu dan tanda marfunya adalah dhammah. Seperti ini, yadribu ya. Tanda marfunya di belakang adalah dhammah. Ini asal. Kapan fiil mudhari marfu? Kalau dia tidak dimasuki atau tidak diawali oleh huruf nasib dan huruf jazim. Kalau dia tidak diawali oleh huruf nasib dan huruf jazim. Nah, apa itu huruf nasib? Sekarang kita akan membahas huruf nasib. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fannawasibu asyarah. Huruf nasib ya, nasib jamaknya nawasib ya. Huruf-huruf yang menasab ada 10 kata beliau. Huruf-huruf yang menasab ada 10. Wahiyaan, An. ini dibaca di bawah ya. Wahiyaan, walan, waidan, wakai, walamukai, walamul juhud, wahatta, wal jawabu bil fa, wal wawu, wa au. 10. Ya, 10. An, lan, izan, kai, lamukai, 5. Lamul juhud, 6. Hatta 7, jawabil fa 8, wawu 9, dan au Tahu. 10. 10. Bagaimana contoh penerapannya pada fiil mudhari ya, prakteknya. Misalnya yadribu diawali oleh an. Ya. Ketika seperti ini ya, an kita anggap saja ini nggak ada harokatnya ya, kita hapus saja harokatnya karena belajar nahu tujuannya untuk membaca
yang tidak berharokat. Membaca tulisan yang tidak berharokat. Seperti ini misalnya. Kalau ada andi di awal fiil mudhari, sebelum fiil mudhari seperti ini kasusnya, maka Ya. dia menjadi mansub. Fiil mudhari tadi kan marfu sebelum ada an. Setelah adanya an di depannya, sebelumnya dribu, maka fiil mudhari'nya menjadi mansub. Ya, sudah dibahas juga tanda nasab dari fiil mudhari adalah fathah. Jadi an yadriba. Yang tadinya yadribu karena ada an menjadi yadriba, menjadi fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, maka salah kalau ada orang membaca ya ayat ribu ya anyad ribu. Misalnya tulisan seperti ini dibaca anyad ribu. Nah itu salah. Dia berarti lahan. Lahan itu salah ucap. Atau dia membaca anyadrib sukun. Anyadrib. Ini salah juga. Anyadrib. Lebih salah lagi kalau dia membaca kasroh. Anyadribi. Nah itu lebih salah lagi karena fiil tidak menerima Manis. kasroh. Ini contoh penerapannya pada pada kata, ya, pada kalimat an yadriba. Ini an selesai. Sekarang lan. Oh belum. Kita jangan selesaikan dulu karena ada praktek lagi. Bagaimana kalau fiil mudorenya? Fiil mudorenya ini. eh fi al af'al al khamsah, ya fiil yang lima. Yadribu. Jadi begini. An yadribu. Lihat ibu. Nah, ini seperti ini. Aslinya yadribuna kalau dia keadaan marfu yadribuna. Tapi karena dia dalam keadaan mansub ya menjadi an yadribu. Tanda nasabnya apa? Tanda mansubnya adalah dibuangnya huruf Ataupun dibuangnya nun. huruf ilat. Nun. Huruf nun kalau di sini. Yadribuna kan asalnya. Yadribuna. Tanda nasabnya hadfun nun namanya. Dibuang huruf nun. Atau bagaimana kalau dia musanna, misalnya yadribani, maka menjadi an, jadinya apa? An yadriba, gitu ya. Nunnya dibuang. Jadinya baknya panjang. Ayyadriba, gitu. Ya, ayyadriba. Kalau ada, kalau fil mudhari'nya anti, anti itu apa? Tad, tadribina, gitu kan. Tadribina berarti an, kita tulis juga di sini. An tadribi. An tadribi. Seperti ini. Nunnya dibuang. Karena dia fiil yang lima tadi. Yang sudah dijelaskan. Jadi an ini huruf nasob namanya. Huruf nasob. Yang awalnya yadribu. Ketika ada an di depannya. Sebelum yadribu. Sebelum fiil mudhari.
maka menjadi ayadriba, an yadriba. Kalau dia jamak, ya yadribuna, adaan berarti ayadribu. Tanda nasabnya dibuang, hadfun nun, ya dibuang huruf nun. Kalau yadriba, tanda nasabnya apa? Fat, fathah. Kalau yadribani, tanda nasabnya ketika adaan dibuang nun juga, ayadriba. Demikian juga tadribina ketika nasab menjadi tadribi. Iya. Kalau adribu, bagaimana kalau adribu dimasuki an? Man yujib. Adribu itu domir anak ya. Adribu. Hmm. Adribu kalau dimasuki an, jadinya gimana? Dibacanya apa ini? An, adriba ya. An adriba. Ya. Demikian juga lan, lan adriba, lan yadriba. Kalau jamak lan yadribu, dibuang nunnya. Ya, kalau musanna yadribani berarti lan yadriba. Ya. Kalau bersambung dengan ya al-mukhatabah, ya domir anti, jadinya lan tadribi gitu. Ini penerapannya. Ya. Kalau an itu namanya harfu masdar, harfu masdarin, ya, huruf masdar. Jadi kalau udahlah tidak usah dijelaskan ya, nanti terlalu dalam. Hanya diketahui dalam prakteknya saja dulu. Ya. Lan juga ini prakteknya nanti lan adriba. Selanjutnya yang ketiga izan. Izan itu dia digunakan untuk menjawab kalau mau nasab syaratnya dia digunakan untuk menjawab statement. Misalnya ada orang mengatakan sa'ajtahidu fid darsi. Ya, saya akan bersungguh-sungguh dalam fid darsi nahwi, dalam mempelajari nahwu. Ada orang yang mengatakan begitu. Ada orang yang mengatakan sa'ajtahidu fid darsi nahwi. Saya akan bersungguh-sungguh belajar nahwu. Lalu dijawab dengan izan. Izan tan jaha gitu. Izan tan jaha. Izan tan jaha. Kalau begitu, kamu akan berhasil. Nah, kalau begitu kamu akan sukses. Kalau begitu kamu akan eh, lulus gitu. Akan berhasil. Ini syarat izan. Dia harus jadi apa namanya? Untuk menjawab, dia digunakan untuk menjawab, ya. Dan tidak diawali oleh huruf lain atau oleh kata lain, langsung saja izan tanjahat. Atau juga tidak disisipi oleh kalimat lain. Yang boleh menyisipi izan itu ya unida misalnya. Izan ya Muhammad tanjahat boleh. Atau sumpah izan wallahi tanjahat.
Kalau begitu demi Allah kamu akan berhasil. Gitu. Ya, ini izan. Yang berikutnya adalah kai. Ya, kai. Kai itu bisa bermakna agar, ya, taklil namanya. Biasanya kalau di Al-Quran disambung dengan lam. Likaila yakuna. Itu. Likaila yakuna. Jadi fi'il mudhari yakunu menjadi mansub. Yakuna alamat nasabnya fathah. Karena ada kai gitu. Ini juga bisa kita gunakan kai. Kai tanjaha. Kai tanjaha. Bisa. Misalnya, ijtahid fi darsin nahwi ya Muhammad. Atau ya Fatimah. Ijtahidi fi darsin nahwi ya Fatimah. Ya. Kai tanjahi. Nah, kalau akhwat, karena dia tanjahina, jadinya tanjahi. Itu. Kai tanjahi. Agar kamu berhasil. Konsepnya sama seperti tadi ya. Konsepnya sama seperti tadi. Kalau dia af'al al-khamsah, fi'il yang lima, tanda nasabnya dibuang nunnya. Ya, konsepnya sama. Selanjutnya, lam kai. Lam kai itu seperti ini. Ya, ya. Litan jaha gitu. Litan jaha. Ini dikatakan lam kai, maksudnya lam ta'lil. Ya, lam sebab. Jadi, misalnya, ijhad fid dunya ya, ijhad fi darsin nahwi ya Muhammad litanjaha. Maksudnya likai tanjaha itu. Ya, semoga bisa dipahami. Yang berikutnya adalah lamul juhud. Lamul juhud itu cirinya adalah dia diawali oleh makana. Makana terus ada lam. Makana misalnya failnya Allah misalnya. Makanallah, makanallahu liyaghfira itu ada lamnya. Nah, ini lam al-juhud. Yaghfira. Nggak boleh yaghfiru. Ya, nggak boleh juga yaghfir. Sukun. Nggak boleh juga. Apalagi kasroh. Yaghfiri. Nah, ini lebih salah lagi. Ini ciri dari lamul juhud ya. Lamul juhud yang dimaksud oleh beliau. Cirinya diawali oleh makana. Juhud itu namanya menolak. Juhud. Bukan juhud, bukan dengan ha, tapi dengan ha, juhud. Ya kan? Kalau juhud dengan zai, zuhud, nah itu beda lagi. Ya. Kalau juhud, ini namanya menolak. Cirinya diawali dengan makana. Atau diawali dengan lam yakun. Lam yakun. Lam yakunillah misalnya. Lam yakunillahu liyaghfira gitu. Atau liyu'adziba. Liyu'adziba. Ini lam juhud, cirinya diawali oleh makana dan lam yakun.
Coba kita ganti warnanya jadi merah. Nah, ini contohnya. Maka Allahu liyaghfiro. Ini kata liyaghfiro ini dimasuki lam juhud. Ini juga liyu'adziba dimasuki lam juhud. Kenapa kita bisa tahu ini lam juhud, bukan lam kai? Karena diawali oleh lam yakun. Diawali lam yakun atau diawali makana. Makana. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hatta sekarang. Hatta contohnya hmm, hatta yarji'a misalnya. Yarji'a. Jadi hatta yarji'a. Yarji'a aslinya yarji'u. Dalam kondisi tidak ada nasib dan jazim kosong dari nasib dan jazim, dia marfu, tanda rofaknya dhammah, yarji'u. Tapi ketika ada nasib di antaranya hatta, dia jadi mansub, tanda nasabnya fathah. Hatta yarji'a, hatta yarji'a. Nah, ini hatta. Hatta itu sampai gitu, sampai dia datang gitu, sampai dia pulang. Hatta yarji'a. Wal jawabu bil fa. Berikutnya al jawab bil fa, ya. Jawab bil fa maksudnya apa? Jawab bil fa. Jawab bil fa tentunya yang namanya jawab ada kata-kata sebelum ini, ya. Ada kata-kata sebelum ini. Tidak langsung tiba-tiba orang mengatakan fayar ji'a. Nah, ini nggak betul. Kalau tiba-tiba ada yang mengatakan fayar ji'a. Ada kata-kata dulu misalnya kayak tadi. Ya, ijhad fid fid darsin nahwi ya Muhammad. Fatan jaha gitu. Maksudnya gitu. Jawab bil fa. Fatan jaha. Sungguh-sungguhlah kamu dalam belajar nahu, maka kamu akan berhasil gitu. Fatan jaha. Ini. Atau misalnya kalimat doa gitu. Doa, doa sama aja sih amr itu. Meminta ya. Mau kalau memintanya ke atas itu doa, kalau meminta ke bawah itu nyuruh gitu. Intinya amr ya. Intinya amr. Kemudian wawu juga sama ya. Wawu ya harus ada statement sebelumnya. Wawu dan au juga sama. Ijhad fid dunya watan jaha misalnya gitu. Ya. Yang perlu untuk kita ketahui bahwa asli yang asal bisa menasob yang disebut huruf nasib yang asal adalah an, kemudian lan, kemudian izan, dan kai. Ini asal, ya. Dia bisa menasob. Yang paling kuat induknya bab ini, induknya nasib adalah an. Induknya nasib, an.
Jadi yang lainnya itu sebetulnya diperantarai oleh an, tapi tidak kelihatan itu. Ada namanya an mudmaroh. Jadi hafal empat ini dulu, an, lan, izan, kai. Ya, insya Allah bisa ya mengenali, mendeteksi. Kemarin saya sudah menganjurkan untuk menghafal 10 ini. Mudah-mudahan sudah dihafal. Sekarang kita masuk ke Jawazim. Apa itu Jawazim? Jawazim adalah huruf yang membuat fiil mudhari menjadi jazm. Tadi kan yang membuat fiil mudhari nasab. Sekarang Jawazim adalah huruf yang membuat fiil mudhari menjadi jazm. Kata beliau, kata al-musannif rahimahullah, wal jawazimu samaniyata asyara. Ya, jawazim itu ada 18 kata beliau. Wahiyalam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wad du'a, wala finnahi wad du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa izma, wa ayyu, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ril khas. Yang menjazm ada 18 kata beliau. Yang pertama lam. Lam, lamma dan alamma ini sama saja ya. Sama-sama cuman beliau ingin merinci. Yang kadang-kadang bagi pemula ini harus diketahui kadang-kadang di apa namanya di Al-Qur'an terdapat ini semua gitu. Seperti lam yakunil ladzina kafaru ya kan. Yakunnya jadi jazm, lam yakun. Kenapa di kasroh? Karena bertemunya dua sukun. Karena bertemunya dua sukun, jadinya lam yakuni. Aslinya lam yakun. Ya. Contoh yang paling jelas adalah lam yalid. Lam yalid. Aslinya itu yalidu. Yalidu. Oleh karena adanya lam menjadi yalid. Sukun. Lam yalid. Yalid menjadi jazm oleh lam. Kemudian lamma. Lamma contohnya lamma yadkhulil yadkhul. Nah, lamma di Al-Qur'an ada ya yadkhul. Fa- Lamma yadkhul gitu. Ada dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala walamma yadkhulil iman. Nah, iman itu belum masuk ke hatinya. Yadkhuli ya, kenapa di kasroh? Karena bertemunya dua sukun. Ini dalam Al-Quran lama. Kalau alam, sekarang ke alam. Dalam Al-Quran jelas alam tarokai gitu kan. Alam taro gitu. Alam tara. Tanda jazmnya adalah dibuang huruf illat. Dibuang huruf Alam. illat. Alam tarokai fa'ala rabbuka. Sebentar.
atau alam nasrah, ya. Alam nasrah. Nah, di Al-Quran, alam nasrah. Kita tulis. Alam nasrah. Tanda jazmnya adalah sukun. Alam nasrah. Ya. Alam nasrah laka sadrak. Tanda jazmnya sukun. Ini alam. Alam ma juga sama. Kalau misalnya alam ma berarti alam ma nasrah gitu. Lamul amr contohnya sabda Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul, liyakul, lamul amr, falyakul, nah ini jazm, liyakul, falyakul khairan, au liyasmut, ini juga lamul amr, liyasmut, mana lamnya? Ini lamnya maksudnya, lam yang di depan, ya. Atau lam, huruf lam, lamun nahi, ketika melarang, contohnya apa? La tajlis misalnya. Nah, ini lamun nahyi namanya. La tajlis. Tajlis menjadi majzum. Alamat jazmnya adalah sukun. Ya, lam yajlis. Sekarang kita ke in. In. In itu dia dinamakan huruf balasan gitu. Jaza wal jawab. Jadi harus ada dua. Ya, fiil mudhari'nya dua. Dia bisa menjazm dua fiil mudhari' in. In tajlis misalnya ya. Ini kan sudah jazm nih, tajlis. In tajlis ajlisu gitu. Ajlis. In tajlis ajlis. Jadi dua fiil mudhari' yang dijazm oleh in langsung. Ya. Syaratnya harus susunannya memang dia menjawab gitu. Kalau kamu duduk, saya juga duduk gitu maksudnya. Jumlah jawabnya saya juga duduk gitu. Jadi syarat saya duduk, kamu duduk dulu gitu. Bisa juga disebut in asyartiyah. Wallahu alam bisawab karena sudah isya di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas selanjutnya ma, ya, wa ma. Insya Allah. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.